Fellow Potatoes, hari ini topiknya agak berbeda nih. Kita bakal ngomongin hal yang nggak biasa ya. Jadi ini kan kira-kira udah sekitar 3 mingguan ya, hampir 1 bulan dari sejak rilisnya set 5 koleksi tag team versi Indonesia. Dan hari ini aku mau membahas 10 kartu satuan dari set 5 koleksi tag team yang paling mahal. Ya, jadi sebagian dari kalian pasti udah tahu kalau kartu-kartu Pokemon itu ada yang dari murah banget sampai mahal banget tuh ada satuannya. Dan sekarang kita akan membahas 10 kartu termahal dari koleksi tag team aja ya. Oke, untuk bikin video ini aku sumbernya berasal dari 2 grup Facebook untuk Pokemon TCG Indonesia ya. Yang pertama adalah Pokemon Auction Indonesia dan yang satu lagi adalah Pokemon TCG Indonesia Auction Group. Jadi dari 2 grup itu ya, 2 grup itu adalah 2 grup lelang Pokemon TCG yang kurasa paling gede di Indonesia ya, 2 grup itu. Jadi harga yang akan kusebutkan di sini adalah harga termahal untuk kartu itu yang pernah kutemukan dari 2 grup tadi. Nah, kalau misalnya ada kartu-kartu yang harganya lebih dari itu, misalnya kayak dari transaksi jual beli antar orang gitu ya, yang aku nggak bisa lihat, aku nggak tahu, jadi mungkin tidak tercatat, mungkin teman-teman boleh bantu kasih di description ya. Nah, jadi setelah sekitar 3 minggu itu, aku research, aku pantengin lelangan, lihat, dan catat harga kartu-kartu yang termahal. Berikut ini adalah 10 kartu yang paling mahal. Kita akan mulai dari nomor 10 dulu. Nomor 10 ini agak menarik ya, dia adalah kartu supporter Malo and Lana Tag Team SR. Dari set 1 ya, kartu-kartu supporter dengan karakter-karakter cewek waifu gini tuh selalu mahal. Malo dan Lana SR ini harga lelangan tertinggi yang pernah aku temukan adalah 400.000. Sekitar 400.000 ya, bahkan lebih ya. Kalau nggak salah seingatku tuh waktu itu sampai 410 atau 415.000 gitu. Saat ini udah stabil di harga sekitar 250-an. Nah, Malo dan Lana ini kartu yang menurutku pantas ya di posisi segini. Karena menurutku emang satu, gambarnya bagus banget. 2, kartu ini juga termasuk kartu jago yang akan kepake sampai era Sword and Shield nanti VMAX. Kenapa? Karena efeknya itu kan dia mundurin Pokemon Switch ya. Dan habis itu bisa nge-heal 120 dari Pokemon yang dimundurin tersebut. Nah, nanti di era Sword and Shield, di era VMAX itu Pokemon-Pokemonnya bakal HP-nya gede-gede ya, 300-an. Dan susah banget buat di one-shot sama lawan. Nah, dengan ada Malo and Lana ini, kita nge-heal 120 itu sangat mengubah matematika di dalam gamenya ya. Dari yang 2 hit KO bisa jadi 3 hit KO atau bahkan 4 hit KO. Makanya kartu ini menurutku pantas dapat posisi segini. Pikachu and Zekrom GX Tag Team SR. Jadi ya SR biasa ya, yang warna kuning ini. Teman-teman banyak juga yang suka bilang katanya yang ini lebih lucu karena Pikachu-nya smak gitu ya, lucu banget sih emang gemes. Harga lelangan tertinggi yang aku temukan adalah 500.000. Sekitar 500.000-an ya, aku agak lupa pastinya berapa. Dan saat ini sudah stabil di harga sekitar 250-300. Ya, siapa sih yang nggak kenal Pikarom? Pikarom memang saat ini nggak terlalu jago ya, tapi tidak dapat dipungkiri kalau dia adalah salah satu deck terfavorit. Karena selain lumayan jago di set 5 ini, sedikit spoiler, di awal Sword and Shield, Pikarom akan naik dan akan sangat jago. Jadi, ya, kurasa ini adalah harga yang worth untuk Pikarom yang high rarity. Karena umurnya masih panjang ya, sampai Sword and Shield kalian masih akan lihat banyak Pikarom berkeliaran di meta. Nomor 8 ini adalah Pokemon Tag Team juga. Dia adalah ADP, Arceus Dialga Palkia GX Tag Team, yang SR Alternate Art. Of course ya, kita udah nebak kartu ini bakal masuk di top 10 listnya kita. Karena kalian lihat ini gambar kartu luar biasa keren, gila. Ini benar-benar kayak patung-patung gitu ya, patung-patung prasejarah gitu. Clio Creation. Wah, gila banget sih. Ini gambarnya luar biasa. Dan selain itu, ADP juga Pokemon yang meta ya. Juga kepake banget di meta sekarang sampai ke meta depan. Makanya orang-orang saling rebut-rebutan buat dapatin art yang paling keren ini, art SR Alternate-nya. Nah, ini mirip sama Pikarom yang tadi. Harga tertinggi yang aku pernah ketemu di lelang itu sekitar 500-an. Jadi kan sama nih ya, kayak Pikarom tadi.
Cuma yang ngebedain adalah harga stabilnya. Kenapa aku taruh ADP posisinya lebih tinggi dari Picarom? Karena ADP ini stabil di harga sekitar 300-an ribu ya, 300-350-an. Dibandingin Picarom yang stabil di 250 sampai 300. Makanya ADP aku taruh di posisi 8. Balap-balapan dari tadi, kalau tadi ADP Alternate Art menang dari Picarom SR biasa, sekarang Picarom SR Alternate Art satu posisi di atas ADP Alternate Art. Alasannya kurasa juga sama ya. Picarom itu adalah kartu jago yang umurnya panjang. Art ini keren banget sih, gila. Aku personally juga paling suka yang ini ya, Alternate Art. Harga tertinggi di lelangan yang pernah aku ketemu sekitar 600 ribuan. Dan saat ini stabil di harga sekitar 350. Ya, ini menurutku hal yang agak disayangkan juga ya dari era set 5 ini. Harga kartunya cukup terjun bebas. Ya, lumayan. Dropnya hampir 50% ya, dari 600.000 ke 350 hampir 50%. Tapi ya, menurutku ini worth sih. Worth harga segitu, kayak 350 adalah harga yang sangat worth buat Picarom SR. Karena umurnya benar-benar panjang gitu. Kita bisa lihat di set Inggris ya. Sampai sekarang Picarom tuh masih salah satu yang top tier di set Inggris sebelum Darkness Ablaze keluar ya. Nomor 6 ini bukan Pokemon ya, ini adalah supporter lagi. Yes, ya aku cukup yakin kalian pasti suka lihat ada kartu supporter atau trainer yang masuk di list ini ya, karena bosan gitu kalau lihat Pokemon terus. Di posisi 6 ini adalah supporter yang sangat jago, yaitu Tukang Las SR. Ya, Tukang Las SR ini sama ya kayak yang ku bilang sebelumnya. Full art waifu itu pasti mahal. Apalagi Tukang Las ini sangat jago, sangat kepake. Dan gambar Tukang Las yang biasa sama yang SR itu beda jauh ya. Kayak it's very worth to get the SR version. Tukang Las SR ini paling tinggi aku ketemu di harga 670.000. Gila nggak nih? 670.000 untuk satu lembar kartu ya. Dan yang menarik lagi dari Tukang Las SR ini, aku nggak ketemu harga stabilnya di berapa. Oke, karena rata-rata lelang itu yang aku lihat si Tukang Las ini ya, paling tinggi 670. Terus ada beberapa lelangan lagi yang aku ketemu yang aku udah cari-cari juga ya, nggak banyak yang lelang Tukang Las ini. Beberapa yang lain yang aku ketemu itu harganya masih sekitar kayak 600, 580, 550, segituan juga gitu. Ini salah satu kartu yang worth investing ya, karena dropnya nggak sejauh yang lain gitu. Kayak kalian lihat tadi, Picarom drop hampir 50%. Ini dropnya sangat minim. Aku nggak tahu juga kenapa, mungkin karena Tukang Las ini sangat hot ya di era set 5 ini. No pun intended. Mentang-mentang dia colok 2 energi api. Sekarang kita akan masuk ke Big Five ya. Ini adalah top 5 kartu termahal yang aku pernah ketemu di lelangan koleksi Tag Team. Oke? Dari nomor 5 dulu, di sini kita punya Picarom lagi yang HR. Aku personally merasa, aku sih nggak gitu suka HR. Ya, karena aku lebih suka yang berwarna, gambarnya jelas gitu. Tapi banyak juga kolektor yang lebih suka HR, karena HR itu rasionya lebih susah didapat ya. Jadinya kayak kalau kita punya tuh lebih bangga gitu, lebih keren. Harga Picarom ini sebenarnya hanya sedikit di atas Tukang Las, yaitu 680.000. Aku sebenarnya ragu ya mau naruh Picarom atau Tukang Las yang di urutan 5 sama 6. Picarom ini harganya pernah di atas Tukang Las, jadinya aku taruh Picarom yang di posisi 5, Picarom HR. Picarom HR ini saat ini stabilnya juga di harga 400-an ya. Dropnya lumayan jauh juga, hampir 50%. Teman-teman Potato Farm, kasih pendapat kalian di komen di bawah, oke? Posisi 4 ini, kurasa kalian udah bisa mulai nebak-nebak kartunya apa ya. Karena dari tadi ada 2 kartu gede yang masih belum keluar sampai saat ini. Di posisi 4 ini kita punya Dedenne GX SR. Tikus ngaco sih, harganya mengerikan sih sumpah. Dedenne GX SR ini, harga tertinggi yang pernah aku ketemu di lelangan adalah 810.000 untuk satu lembar Dedenne GX ini ya. Tapi saat ini harga stabilnya sudah di sekitar 500 sampai 550.000.
Aku sebenarnya agak kaget juga ya harganya kenapa turun si Dedene GX SR. Kemungkinan karena orang udah mulai nebak-nebak mungkin akan ada Dedene GX yang promo. Karena Taiwan udah dapat regionalnya mereka ya, dan promo regionalnya Taiwan itu Dedene GX. Take this as a grain of salt, karena kita nggak tahu promo kita gimana, bahkan regional aja kita nggak ada kan. Jadi aku nggak bisa ngomong pasti Dedene GX akan jadi promo di kita, tapi ada kemungkinan seperti itu. Makanya mungkin harganya sedikit turun ya, si Dedene GX. Tapi aku personally sih tetap lebih suka Dedene GX yang ini sih. Kurasa juga jelas kenapa si Dedene GX harganya bisa sampai setinggi ini, karena hampir semua deck pakai ya. Picarom pakai, Reshizard pakai, Mewtwo pakai, paling nggak satu gitu, paling nggak pakai 1 sampai 3. Aku di Picarom bahkan pakai 3 ya. Karena ya ability-nya terlalu bagus sih, si DD Change terlalu jago. Next, ini masuk 3 besar ya, harganya makin mantap-mantap lagi nih. Reshiram and Charizard GX Alternate Art. Aku nggak tahu kenapa yang SR biasa nggak gitu laku ya. SR biasa itu harganya sekitar 300-400 ribu gitu, nggak terlalu mahal. Tapi yang SR Alternate Art ini harganya sangat mahal gitu. Ya emang gambarnya keren banget juga sih ya. Reshiramnya hadap depan, Charizardnya hadap belakang, kayak saling back to back membelakangi gitu, keren banget memang. Reshiram Alternate Art ini harga tinggi yang aku pernah ketemu adalah 870.000. Aku sendiri merasa kayak wajar ya, dia bisa pernah nyampe di titik itu, karena aku sendiri jarang gitu dapat Reshiram. Bahkan yang RR sampai sekarang aku nggak dapat ya. Aku nggak pernah dapat Reshiram yang RR dari Brewek sendiri. Tapi thank you banget Uchel, kemarin aku dikasih 1 lembar Reshiram sama Uchel. Thank you banget. Reshiram Alternate Art ini juga stabilnya di angka yang cukup tinggi ya, yaitu 600-an ribu. 100.000 lebih mahal dari Dedene GX. Dan kurasa ya kayaknya karena banyak yang koleksi SR Alternate Art juga ya, termasuk aku yang mau koleksi SR Alternate Art satu gitu, cukup banyak. Jadi ya collectible value agak kesuntik ke sini gitu. Selain memang kartunya jago, collectible value-nya juga ada. Kurasa Reshiram Alternate Art ini pantas berada di posisi 3. Posisi kedua ini udah menyentuh 6 digit ya. Tak lain dan tak bukan adalah Reshiram lagi, tapi yang HR Rainbow. Aku tadi udah bilang kalau aku personally lebih suka yang SR, baik SR biasa maupun SR Alternate Art. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau untuk kolektor, biasanya mereka akan lebih pilih HR atau Rainbow Rare. Karena value-nya di market luar ya, di market global, Rainbow Rare ini lebih tinggi. Reshiram Inggris yang rarity HR-nya ini, itu bisa mencapai sekitar 350 USD kalau nggak salah waktu itu. 350 USD itu sekitar 5.075.000 ya. Gila nggak tuh? Itu hanya untuk 1 lembar kartu. Itu Reshiram HR yang versi Inggris. Nah, untuk yang versi Indonesia ini, kita saat ini mentok di harga 1 juta rupiah pas. Ya, waktu itu ada yang lelang. Nah, set buyout-nya itu di harga 1 juta dan langsung di buyout. Gila, emang sultan-sultan di sini mengerikan ya. Reshiram HR kenapa yang Indonesia sama yang Inggris harganya jomplang banget? Karena ya Pokemon TCG Inggris itu kan udah ada sejak dulu ya, tahun 1999 kalau nggak salah. Jadinya ya udah mendunia gitu, sedangkan Pokemon TCG Indonesia belum 1 tahun. Makanya kurasa value-nya juga pasti beda lah ya, untuk hal yang global dan yang pretty much di Indonesia doang gitu. Tapi menurutku bisa nyentuh angka 1 juta tuh udah luar biasa sih buat card game bahasa Indonesia. Mantap memang Charizard. Nah, tapi yang cukup menarik lagi dari Reshiram HR ini ya, versi Indonesia, saat ini stabilnya di angka 600-an. Yes, sama dropnya hampir 50%, mengerikan. Dari 1 juta jadi sekitar 500-600-an ribu ya. Harganya jauh banget sih, gila. Kita akan masuk ke rank 1. Kartu termahal dari set 5 koleksi tag team ya. Dia tak lain dan tak bukan adalah si tikus lucu ini lagi ya, Dedene GX yang HR, yang Rainbow Rare. Dedene GX Rainbow Rare ini harga tertinggi yang aku pernah ketemu adalah 1.200.000
Rp20.000. Ya gila ya, ngaco banget. Buat seekor tikus ini sampai Rp1.020.000, gila sih, mantap. Nah, kalau Dedenne HR ini stabilnya sedikit lebih mending daripada Reshizard ya. Dia stabilnya di harga 800-an juga, nggak terlalu banyak jomplang jauh-jauh. Sama kenapa HR ini bisa di posisi 1 dan 2 kayak yang tadi ku bilang ya. Selain competitive value-nya tinggi, collectible value-nya juga lebih tinggi yang HR. Karena ya itu tadi, kolektor sini maupun luar ya, banyak yang lebih suka yang HR. Nah, sekian dulu untuk konten kali ini ya. 10 kartu termahal dari koleksi Tag Team. Kalau teman-teman ada yang mungkin ketemu lelangan yang aku nggak lihat, yang ternyata harusnya masuk top 10 list ini, kalian boleh coba drop di komen. Oke, kalau teman-teman suka konten seperti ini, jangan lupa kasih jempolnya, subscribe di bawah, dan nyalakan loncengnya supaya kalian notifikasi kalau ada video baru. Sekian dulu untuk video kali ini. Hyperplaydos, signing out.